Pernahkah kalian berpikir bahwa kalianlah manusia paling sial yang pernah ada? Melihat kebahagiaan orang lain bersama keluarga hangatnya, melihat hubungan persahabatan orang lain yang begitu erat tanpa ada namanya pengkhianatan, bahkan melihat orang lain dengan mudahnya mendapatkan pasangan. Tenang saja, kalian bukanlah manusia tersial yang pernah ada. Begitu juga dengan yang dialami oleh Hana. Ia mengalami semua itu, mengalami apa yang selalu membuat kalian berpikir bahwa kalianlah manusia tersial yang pernah ada. Tapi sebuah peristiwa yang membuatnya dapat merasakan suatu hal yang selama ini ingin ia rasakan, yaitu menjalin hubungan dengan seorang lelaki. Reza dan Hana begitu dekat sejak mereka kelas 8. Satu pesantren, walaupun berbeda kelas dan tak pernah bertatap muka. Lama-kelamaan tumbuh benih cinta di antara keduanya. Ketika kelas 9, keduanya memutuskan untuk berpacaran hingga saat ini. Tetapi, seketika sesuatu terjadi pada Hana. Hana yang jarang sekali berkomunikasi dengan ayahnya. Tiba-tiba ayahnya menelpon ia. Dan perbincangan itu ayahnya menyampaikan sebuah amanah kepadanya. Ayahnya menyampaikan bahwa ia tak ingin Hana berpacaran dengan siapapun, dan jangan pernah timbulkan perasaan pada lawan jenis. Wajar saja ayahnya mengatakan hal itu. Beliau tak pernah tahu jika putri satu-satunya itu berpacaran dengan seorang lelaki. Mendengar amanah itu, Hana tak menghiraukannya. Hubungan yang ia jalani dengan Reza masih tetap berjalan. Ia memutuskan untuk menceritakan hal itu pada sahabatnya, Andin. Halo, Halo Andin, kenapa Han? tadi aku dapat telepon dari ayah aku. Katanya aku gak boleh pacaran sama siapapun, sama jangan sampai nimbulin perasaan di hati seseorang. Itu katanya amanah. Oh gitu, aku gak bisa berpendapat sih. Tapi kata aku lanjutin aja hubungan kamu sama si Reza. Toh ayah kamu juga gak tahu kan? Lambat laun, ia mulai melupakan amanah yang disampaikan ayahnya itu. Ia tetap menjalaninya seperti biasa, mengobrol, dan juga saling perhatian. Hana juga bersyukur sekolahnya masih daring, sehingga ia tak perlu kembali ke asrama dan berpisah dengan Reza. Dan tak perlu khawatir, Reza tertarik dengan teman sekolahnya yang baru. Suatu hari, Hana menonton sebuah film web series di laptopnya, dan Hana terbawa lagu yang ada di film tersebut, membuatnya tersentuh. Film tersebut telah berhasil membuat suatu motivasi di dalam dirinya, namun timbul juga keraguan. Hah? Mau putus sama Reza? Gak. Bukannya ini yang kamu pengen dari duluan. Kamu tahu sendiri juga kan kalau sosok Reza tuh susah banget dicari. Dari dulu juga kamu sering ditolak dan dijauh banyak cowok. Iya sih, aku juga masih ragu buat putus. Tuh kan, kamu aja masih ragu. Lagian aneh banget sih, masa tiba-tiba pengen putus tanpa alasan yang jelas. Han, dengerin aku. Setelah penderitaan kamu yang dulu, kamu udah dapat apa yang kamu pengen. Dan setelah dapat, kamu malah pengen putus. Kamu mau menderita lagi. Janganlah Han.
Ucapan Andin membuat keraguannya semakin besar. Akhirnya ia membuang pemikiran awal dia untuk putus. Kegiatan PJJ-nya berjalan dengan semestinya. Kegiatan di pesantrennya membuat ia bosan dan tak ada satupun materi yang masuk ke dalam otak Hana. Di siang hari, Hana tiba-tiba menemukan sebuah video kajian di beranda YouTube-nya yang disampaikan oleh salah satu ustadz ternama. Ustadz tersebut menyampaikan materi terkait berpacaran. Takdirnya, Hana selalu dibuat penasaran oleh kebanyaknya video kajian dan juga materi-materi yang disampaikan oleh ustadznya saat PJJ. Semua hal yang ia dengar dan lihat membangunkan kesadaran pada dirinya bahwa untuk apa ia berpacaran selama ini. Tak ada manfaatnya. Hari demi hari, silih berganti, Reza dan Hana jarang berbincang karena kesibukan mereka. Reza yang tak nyaman dengan situasi ini memilih angkat bicara. Kenapa Hana bisa seperti itu? Alasannya, ia punya niatan untuk berubah, namun ia memutuskan untuk mengurangi kebiasaannya dengan Reza. Ia tetap tak ingin kehilangan sosok Reza karena baginya sulit untuk mencari lelaki sepertinya lagi. Suatu hari, Hana menyadari bahwa Reza tanpa kabar sama sekali. Sudah seminggu mereka tak pernah berbincang. Ia merasakan ada yang janggal. Ia memutuskan untuk bicara, dan hari itu Reza berubah menjadi sosok yang sangat cuek dan dingin. Di hari itu juga, Hana ingin memberanikan diri untuk berbicara kepadanya bahwa ia ingin putus. Karena kesibukannya dalam jangka waktu seminggu, ia tak hanya menghabiskan dengan kegiatan PJJ, tapi ia diam-diam menonton beberapa video yang membuat ia sadar akan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta kepada Allah. Keputusan itu telah bulat. Ia langsung memberanikan diri. menatap bintang dan harapan dan ribuan siang menahan penantian. Mungkin Tuhan ingin kita sama-sama untuk mencari, saling merindukan dalam doa-doa, mendekatkan jarak kita. Tuhan pertemukan aku dengan kekasih pilihan.
Setelah keputusan itu telah dibuatnya, hatinya hanya terasa sesak. Ia melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Bedanya kini tak ada sosok Reza saja. Suatu ketika, ia membuka status Reza, dan hal itu membuatnya terkejut. Kenapa? Ternyata Reza sedang berboncengan dengan seorang perempuan, entah siapa perempuan itu. Dan malam itu, dada Hana semakin sesak. Ia tak sanggup melihatnya lagi. Bayangkan saja rasanya melihat lelaki yang selama ini kau taruh harapan padanya, dan ternyata perasaan yang ada pada dirinya ternyata hanyalah palsu. Hana menceritakan hal itu pada Andin, dan Andin tak bisa berpendapat. Dan akhirnya ia juga menceritakannya pada temannya, Sarah. Sabar ya Han, aku yakin kamu bisa menghadapi semua. Tapi aku seneng banget karena kamu udah berani buat mutusin dia dan fokus sama tujuan hidup kamu. Ya pokoknya doain aja yang terbaik buat Rezanya. Iya Sarah, aku juga gak nyangka bisa kayak gini. Loh Hana, kamu nangis? Ya udah, kamu tenangin diri kamu dulu aja ya. Telepon berakhir. Niatnya ia ingin menghibur diri saat mendengarkan lagu, ternyata malah semakin menangis. Dan liriknya membuat isak tangisnya semakin deras. Di sepertiga malam, ia berbicara pada Yang Maha Kuasa bahwa ia percaya Allah akan memberikan jodoh yang terbaik. Berpacaran tak selalu menjadi solusimu untuk mendapatkan jodoh. Dan tak ada salahnya kalian memutuskan sebuah hubungan yang sebenarnya sedang nyaman untuk dijalani. Jika kau mencintai seseorang, cintailah dulu penciptanya. Maka ia akan memberimu keputusan apakah dirimu cocok dengannya atau tidak. Allah tahu segalanya kawanku. Rasa patah hatimu karena ditinggalkan atau meninggalkan tak perlu kau pikirkan. Masa depan menunggumu. Berkaryalah. Berpotensi tak boleh terbuang sia-sia. Masalah jodoh biarlah Allah yang mengatur. Putus dengan lelaki yang selama ini sulit dicari tak menjadikanmu manusia tersial yang pernah ada. Justru jika kau mengejar cinta, sang ilahi akan merubah takdirmu. Di mata manusia kau sedang mengalami kesialan, tetapi di mata Allah kau sedang mengalami kemenangan.